Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan masih semangat untuk belajar dalam menghadapi tes CPNS ataupun P3K. Pada video kali ini aku akan membahas tes wawasan kebangsaan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soal yang pertama. Pernyataan berikut merupakan isi Piagam Jakarta, kecuali A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Mufakat dan demokrasi. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang bukan isi Piagam Jakarta adalah D ya teman-teman, mufakat dan demokrasi. Lanjut soal nomor 2, landasan dasar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ada 2, yaitu landasan dasar nasional dan landasan dasar internasional. Yang merupakan isi landasan nasional adalah A. Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. B. Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri. C. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. D. Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas kemiskinan. Atau E. Meneguhkan keyakinan terhadap dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama. Isi dari landasan nasional adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi jawabannya adalah C teman-teman, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Soal berikutnya, pertempuran ini dilatar belakangi ketika seorang tentara sekutu menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai salah seorang pemuda bangsa Indonesia. Pertempuran yang dimaksud adalah A. Pertempuran Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Medan Area. D. Pertempuran Margarana. Atau E. Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area dilatar belakangi ketika seorang tentara sekutu menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai salah seorang pemuda bangsa Indonesia. Jadi pertempuran yang dimaksud adalah C. Pertempuran Medan Area. Lanjut soal berikutnya, negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas A. Kekuasaan Belaka. B. Lembaga negara. C. Kedaulatan rakyat. D. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau E. Dewan Perwakilan Daerah. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme. Yang dimaksud dengan absolutisme adalah A. Kekuasaan yang terbatas. B. Kekuasaan yang sangat terbatas. C. Kekuasaan yang tidak tak terbatas.
D. Kekuasaan yang tidak terbatas, atau E. Kekuasaan yang sangat sempit. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dasar hukum tidak bersifat absolutisme. Yang dimaksud dengan absolutisme adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi jawaban dari soal ini, absolutisme adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Jawabannya adalah D. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar terjadi pada A. 23 Januari 1950, B. 5 April 1950, C. 25 April 1950, D. 15 Oktober 1950, atau E. 1 Desember 1951. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950. Jadi tentu jawaban dari nomor 6 ini adalah B. 5 April 1950. Dari segi politik, Soekarno menjalankan demokrasi terpimpinnya dengan semangat Nasakom. Nasakom merupakan bentuk singkatan dari nasionalisme, anarkis, dan komunitatif. B. Nasionalis, agama, dan komunis, atau C. Narsisme, asosiasi, dan komunitas. D. Nasionalis, ateis, dan komunis, atau E. Nasionalisme, ateis, dan community. Nasakom merupakan bentuk singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Jadi Nasakom merupakan bentuk singkatan dari B. Nasionalis, agama, dan komunis. Berikut yang bukan merupakan pengertian dari 30 PKI adalah A. Gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan serta mengganti dasar negara yang sah dengan ideologi komunis. B. Suatu bentuk pemberontakan yang kelak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. C. Gerakan yang dilakukan oleh penganut paham komunis yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia. D. Gerakan serempak oleh para komunisme yang dilakukan atas dasar keinginan untuk menguasai Indonesia. Atau E. Gerakan yang dilakukan untuk memecah belah keutuhan NKRI dengan cara anarkis tetapi ada itikat baiknya. Berikut pengertian dari 30 SPKI, yaitu suatu bentuk pemberontakan yang akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Kemudian gerakan yang dilakukan oleh penganut paham komunis yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian gerakan serempak oleh para komunisme yang dilakukan atas keinginan untuk menguasai Indonesia, dan gerakan yang dilakukan untuk memecah belah keutuhan NKRI dengan cara anarkis tetapi ada itikat baiknya. Jadi yang bukan merupakan pengertian dari 30 SPKI adalah A. Gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan serta mengganti dasar negara. Lanjut ke soal berikutnya. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan cara concentration of power and responsibility upon the president. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah A. Pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab oleh presiden. B. Kekuasaan presiden tidak terbatas. C. Presiden memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada lembaga tinggi negara lain. D. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden. Atau E. Presiden juga bertanggung jawab atas keamanan negara. Concentration of power and responsibility upon the president artinya dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab
ada di tangan Presiden? Dan jawabannya adalah D. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden. Soal yang terakhir, meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukanlah diktator. Pernyataan ini bermakna A. Kekuasaan terbatas, B. Kekuasaan tidak terbatas, C. Kekuasaan tidak tak terbatas, D. Kekuasaan sangat sempit, atau E. Kekuasaan membudaya. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Pernyataan tersebut bermakna C. Kekuasaan tidak tak terbatas. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk berlatih menghadapi tes CPNS maupun P3K. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye.